Halo teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Kali ini kita akan bahas tentang kripto dan analisa tentang kripto, tapi bukan P-Network ya. Kita akan bahas tentang analisa kripto yang kemungkinan itu bagus untuk kedepannya, itu apa yang bisa kita beli ya. Untuk analisa ke depan, intinya kita sama-sama analisa ke depan aja. Tapi sebelumnya, terima kasih sudah datang di YouTube ini dan terima kasih sudah klik video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share ke teman-teman yang lain juga. Nyalain loncengnya ya kalau mau, silahkan. Dan aku akan coba untuk fokus masalah kripto lagi. Dan kali ini sebelum kita masuk ke namanya analisa, kita masuk ke namanya fundamental analisisnya dan kabar-kabarnya. Aku punya kabar nih, aku ada broker atau bursa spot yang baru dan mirip seperti yang sudah terkenal seperti Binance, seperti banyak beberapa yang hampir mirip seperti ini. Tapi ini baru ya, baru, dan xt.com ini sangat bagus. Oke. Kalian bisa daftar di bawah kolom deskripsi. Tapi pertanyaannya, ngapain Mas ngambil yang baru? Yang lama kan enak. Yang lama kan juga sama aja. Ngapain aku harus pindah-pindah lagi? Oh, tunggu dulu. Memang kelihatannya seperti itu. Ada kelebihannya, di mana ketika kalian mengikuti link deskripsi atau daftarnya menggunakan link deskripsi menjadi user baru di xt.com menggunakan link deskripsi, kalian mendapatkan rebate 80% dari komisi. Kenapa? Sekarang begini. Aku kasih gambaran sedikit. Sekalian aku mempromosikan xt.com ini ya. Ketika kalian menggunakan link deskripsi yang ada di deskripsi untuk mendaftar dan trading spot kripto di xt.com, kalian mendapatkan rebate 80%. Kalau kalian menggunakan yang lain, contoh Indodap, yang lain ya, Binance dan bursa-bursa lain, kalian kan kena komisi tuh. Dipotong komisi setiap open, contoh beli 100.000 BTC. Nah, open, kalian pasti kena komisi. Komisi tersebut kan nggak kembali ke kalian kan, akan diambil oleh perusahaan. Nah, kalau xt.com yang menggunakan link di kolom deskripsi, ketika kalian menjadi user baru menggunakan itu, daftarnya, kalian akan mendapatkan rebate kembalian 80% dari komisi kalian. Oke. Jadi sebenarnya itu apa sih? Itu adalah komisiku untuk mengundang kalian. Tapi aku bagi 80% ke kalian. Contoh, ketika kalian itu anggap saja kalian mendapat trading ya, trading spot kena komisi $1. Contoh nih, kena komisi $1 trading. Nah, 40%-nya kan masuk ke orang yang mengundang kamu. Ya, masuknya ke aku 40%. Jadi $1 itu 40%-nya berapa? Berarti 0,4 dolarnya masuk ke aku, ya kan? Nah, 0,4-nya ini dibagi lagi 80% untuk kamu, 20% untuk aku. Gitu ya. 20% untuk aku, 80% untuk kamu. Jadi kalau 0,4 berarti kamu dapat 0, kalau 0,1 dolar aja 80%-nya itu adalah 0,08. Berarti kamu kali 4, berarti 16,24, berarti 0,24 dolar ke kamu. Ya, kembalinya ke kamu. Kayak gitu, teman-teman. Jadi ada pengembalian rebate ke kalian yang mendaftar menggunakan link deskripsi yang sudah itu termasuk link referralku. Kalian mendapatkan 80% gitu ya. Rebate. Ya, rebate. Nah, sekarang kita lanjut ke analisa. Jangan lupa ya daftar di bawah kalau kalian sudah punya yang lain, tinggal pindah aja balance-nya yang di sana kan bisa kirim ke wallet sini. Ke wallet aset wallet ya. Tinggal kirim ke aset wallet, nanti kalian bisa trading di sini. Nanti kalau itu ya tinggal balik lagi. Simple kayak gitu, teman-teman. Oke. Sekarang kita akan menganalisa beberapa BTC, beberapa kripto yang lain. Tapi ini kok berubah lagi ya? Aku belum kesimpan tadi berarti. Aku menggunakan normal saja 20, 50, dan 100. Aku lebih nyaman itu sebenarnya. Tapi sebelum kita masuk ke technical analysis, kita lihat dulu berita-beritanya dan poin-poin pentingnya. Oke.
ulasan aset kriptonya. Pasar kripto mulai terlihat pulih pada Selasa pagi ini setelah terjebak di zona merah kemarin. Melansir CoinMarketCap pukul 7 atau setengah 8 tadi pagi, 10 aset kripto berkapitalis pasar terbesar sejagat sukses mendarat di zona hijau dalam 24 jam terakhir. Bitcoin kini bercongkol di $39.458 per kepingnya, alias tumbuh 4,36% dibandingkan sehari terakhir. Kemudian Ether pun loncat 2,51% ke 2.580 USD per kepingnya juga di waktu yang sama. Altcoin lain pun mengikuti nasib kedua punggawa kripto tersebut. Nilai Binance Coin atau BNB tumbuh 2,81% dalam sehari terakhir. Sementara nilai XRP, Cardano, dan Solana masing-masing menanjak 2,1%, 1,57%, dan 2,55% di waktu yang sama juga. Dari seluruh aset kripto utama, Terra atau Luna menjadi bintang pada pagi ini setelah mencatat pertumbuhan nilai 7,45% dalam sehari terakhir. Meskipun menguat di pagi hari, aset kripto sejatinya masih bergerak cukup volatil. Analisa senior Wanda, Edward Moya, seperti dikutip di CoinDesk mengatakan, kondisi tersebut merupakan cerminan aksi wait and see investor yang mengantisipasi beberapa peristiwa besar di bulan Maret. Misalnya, ada rapat FOMC dari The Fed dan perkembangan negosiasi damai Rusia dan Ukraina. Sikap wait and see itu tercemin di dalam rendahnya volume perdagangan aset kripto dalam sepekan terakhir. Data CoinDesk dan Crypto Compare menunjukkan volume trading BTC antar platform exchange kemarin mencapai level terendah sejak 19 Februari. Kabar lainnya, Parlemen Uni Eropa menolak usulan regulasi yang mengharamkan pemanfaatan aset kripto berbasis algoritma konsensus Proof of Work atau POW di benua biru tersebut. Namun, pergerakan aset kripto selama sehari terakhir mendapat angin segar dari cuitan pengguna siapa lagi kalau bukan Elon Musk yang pembuat Tesla, ya. Kemarin, melalui unggahan di media sosial Twitter, Elon Musk mengaku bakal mempertahankan BTC, ETH, Doge kelolaannya meski inflasi AS terus mengancam hari ke hari, karena paling nggak inflasi AS ini dalam setahun akan meningkatkan suku bunga terus ya, pasti ada ancaman untuk kripto untuk agak turun. Di tengah upaya pasar kripto yang bangkit perlahan terdapat Torchain atau Rune yang nilainya menanjak 15,93%, gila banget, 15,93% dalam sehari terakhir. Hal ini terjadi setelah Torchain mengumumkan tanggal peluncuran fitur barunya yang disebut TorFi. Ya, itu adalah ulasan singkat aset kripto pada hari ini. Terus sekarang ke masalah technical analysis. Kita akan melihat beberapa technical analysis dari yang sudah kita sebutkan dari sisi ulasan-ulasannya. BTC dulu. Kalau kita melihat BTC, ketika melihat BTC dengan beberapa MA yang aku pakai atau simple moving average yang aku pakai, ini masih terlihat sangat sideways dan tidak baik untuk masuk menurutku, walaupun sempat naik dan kali ini udah mulai turun lagi. Kalau kita lihat dari sisi dari sisi sini ya, dari sisi ini aku tebelin dikit. Di sini kelihatan ada namanya, kalau dalam 4 jam atau analisa 4 jam time frame itu ada namanya kemungkinan sideways yang memungkinkan akan menjadi triangle. Dan biasanya ya, kalau biasanya seperti ini itu masih daerah kesepakatan yang mungkin bisa naik bisa turun. Jadi belum bagus untuk open. Bisa open buy di sini untuk beli, untuk targetnya nanti di atas sini, ya. Kayak gitu. Biasanya karena gerakannya akan seperti ini. Ini adalah pattern triangle yang memungkinkan dia kesepakatannya mau kemana. Nanti bisa break atas berarti dia, kalau break atas berarti dia akan terus up, naik. Kalau break bawah maka dia akan kembali lebih turun lagi dan bisa lebih murah lagi. Kayak gitu. Itu dari sisi BTC-nya sendiri.
Sekarang kalau kita melihat dari koin lain, contoh koin lain seperti ETH sekarang, ETH, BNB ya, kita lihat perkembangannya. ETH, kali ini kita akan melihat ETH, kita lihat dari sisi ETH, kelihatan banget dari indikator aja masih turun, terus dari sisi triangle juga akan terjadi di situ, dimana dia triangle-nya seperti ini ya, triangle-nya yang akan terjadi seperti ini kelihatan banget bahwa kemungkinan besar masih menunggu kesepakatan dia mau tembus atau break bawah atau break atas. Jadi bisa begini nanti pergerakannya. Oke. Terus lanjut BNB, kita akan cek BNB. Oke, BNB mana BNB? Aku ketik aja BNB. Kita lihat dari sisi BNB, kita perbesar sama masih sideways di area tersebut, dan dari sisi MA juga tidak terlalu condong untuk apa ya, untuk punya power seperti kemiringan. Itu kalau condong ke bawah berarti kan power untuk turun kuat. Nah ini tidak ada juga, jadi sama-sama sideways, sama-sama membentuk sebuah pattern triangle ya dari beberapa koin. Ini akan lumayan lama untuk menunggu kemungkinan dia akan bergerak naik atau turun, atau punya power naik atau tren naik, atau punya power turun atau tren turun. Jadi bisa jadi seperti ini juga. Sekarang kita lihat lain, XRP, Cardano dan Solana. XRP dulu, XRP. Kita lihat XRP dulu. XRP USDT. Kita lihat XRP USDT, kita cek di sini. Kalau XRP USDT sepertinya sudah mulai bagus ya, mulai bagus, tapi kita cek dulu di mana XRP ini di sini sudah menembus trend up-nya, tapi kita berhati-hati kalau di sini ada low, dan dari sisi MA memang kelihatan naik. Kita tunggu aja nanti XRP ini kembali naik ya. Kembali naik seperti apa? Anggap saja ini melewati MA yang di atas dulu, yang warna biru ya. Warna biru ini kembali ke atas dan banyak MA semuanya condong ke atas. Itu kita siap untuk beli di sini. Siap beli di sini, dan kemungkinan target bisa ke sini dulu. Ya, bisa ke sini dulu. Tapi kalau belum sampai situ, aku belum bisa untuk kita start open di sini, belum tentu. Kita tunggu aja di atas ini. Contoh kalau kita menggunakan menggunakan ini ya, kita long position, itu aku siap untuk buy di sini dengan stop loss ya bisa diambil, atau cut loss ya, cut loss bisa diambil di sekitar sini nanti. Terus targetnya bisa ambil di atas atau resisten. Nah ini kemungkinan nanti kita harus tunggu di area 0,78812 baru kita siap beli. Oke, itu untuk XRP. Sekarang masuk ke yang lain, Cardano atau ADA. Oke, kita masuk ke ADA USD. Kita lihat Cardano ADA hampir sama kayak BNB ya. Sama seperti BNB, dan dia masih sideways di bawah, dan ini ada namanya pattern juga, dan sangat berhati-hati ya, sangat berhati-hati, bisa tembus bawah makin jatuh ini ya. Makin jatuh ini bisa-bisa. Kita tinggal tunggu aja, dan dari sisi indikator masih belum ada tanda-tanda untuk kenaikan, jadi dia masih turun semua, dan candle juga masih ada di bawah MA semua atau moving average semua. Takutnya ini jebol ke bawah makin turun. Oke, kita tunggu saja. Terus lanjut Solana, kita masuk ke Sol. Oke, masuk ke Sol, kita melihat untuk kali ini sama, semua sideways dan membutuhkan wait and see, membutuhkan kesabaran untuk menunggu dulu, lihat dulu, menunggu dulu ya, melihat dulu, menunggu dulu, karena di sini adanya sama sideways triangle atau pattern triangle juga ya. Lanjut Luna yang naik 7,45%. Kita lihat Luna, apakah ada kesempatan di Luna USDT. Oke. Luna ini bagus, Luna bagus. Trend up, dan semuanya MA-nya juga up, trennya juga sudah up ya, bagus banget. Terus tinggal menunggu satu kabar lagi di mana kita bisa open posisi ini ya.
bisa open posisi dengan target ya sekarang di atas aja dulu karena masih tidak bagus kondisinya hari ini karena Rusia. Kita bisa open buy atau open buy menunggu di sini ya. Nanti paling nggak ada satu candle naik dalam 4 jam. Candle naik konfirmasi untuk naik, kita stop loss di bawah sini, kita ambil aja di sini untuk masalah take profit. Jadi ini adalah untuk Luna. Tapi kalau nanti memang candle naik, kita bisa kurangin stop lossnya di sini ya. Di sini dengan target ya atas ini dulu karena belum bagus untuk kondisi Maret ini. Apalagi lagi ada The Fed, ada FOMC. Oke. Ini targetnya untuk Luna. Jadi ada kesempatan. Lanjut ke terakhir adalah Run di mana menginjak atau menanjak 15%, 15,93%. Anggap saja 16% deh. 16% untuk Run. Kita lihat apakah ada kesempatan? Oh, di sini tidak ada Run. Jadi masih belum masuk di dalam aset. Jadi itu saja yang bisa kena di Luna. Jadi Luna yang bisa nanti kita tunggu open posisi ya. Karena trennya sudah naik. Tinggal nunggu kesepakatan kalau ada candle naik atau power buyer itu agak tinggi dan kita lihat volumenya juga masih rendah. Nanti kalau udah tinggi terus ada di sini kita bisa beli untuk ngambil ya target sinilah. Itu untuk Luna. Oke. Itu saja, tapi jangan lupa tradingnya di xt.com dan gunain link di kolom deskripsi agar kalian mendapatkan rebate sebesar 80% dari komisi yang dikenakan oleh kalian dan akan dikembalikan secara langsung ke akun kalian. Tunggu apa lagi? Di lain-lain belum ada yang seperti ini. Kapan lagi ya? Ada bursa spot yang mengembalikan namanya rebate ya untuk kalian. Itu aja video kali ini. Tunggu video berikutnya tentang cryptocurrency dan analisa cryptocurrency. Semoga cepat pulih dari penurunan ini. Kita tunggu saja kabar baiknya. Saya Yohanes Prayoga. Bye bye.